Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berdoa semoga hati kita hati yang senantiasa sehat, kuat, karena betapa banyak amal-amal yang zahir, amalan fisik, tetapi jika hati yang lemah, hati yang sakit, tidak akan melahirkan ibadah yang hebat. Ya, penting itu tazkiyatun nafs kita, pembersihan hati kita, supaya insyaAllah hati yang kuat, sehat, sederhana pun amalan fisik dia akan bernilai besar. Sudah rusak hatinya, maka justru kata Nabi SAW, inna awala yukda yawmal qiyamah salasun. Sungguh yang pertama akan ditentukan nasibnya di hari kiamat ada 3 hal. Semua amalan fisik sangat besar menurut pandangan manusia, yakni orang yang katalah nafs, yang telah berjihad, berjuang menurut dia di jalan Allah. Tapi ketika Allah mengatakan maza amiltah fi hayatik, apa yang kau lakukan dengan hidupmu, maka dia mengatakan adua, saya telah membunuh musuhmu. Apa kata Allah? Kazabtah, kamu telah berdusta. Allah memvonis dia dusta karena rusak niatnya, rusak hatinya sekalian. Begitu juga amalan-amalan fisik lainnya, seperti amalan menghafal Quran, amalan belajar di atas ilmu. Semua ini butuh amalan fisik, tapi amalan hati sangat penting. Ya, jangan kita menangis nanti di hadapan Allah karena kecewa dengan amalan kita sendiri. Ya, kita banyak orang melihat sederhana, ya, alhamdulillah, sederhana perilaku kehidupannya. Tapi ketika dia mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan sedang beribadah yang sangat mulia, ketahuilah Allah akan perlihatkan di akhir hidupnya dengan mati yang selamat karena hatinya yang terpelihara. Menjadi wali Allah dengan menjaga amalan wajib dan memelihara amalan sunnah. Dari judul ini ada yang bisa menjadi walinya Allah dan tidak sulit. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, yang disebut wali Allah itu sepertinya harus memiliki keanehan, berjalan di atas laut tidak basah. Bisa jadi, tapi tidak menjadi syarat itu. Bisa terbang di udara, ya, tidak mesti wali begitu. Tapi kalau ada yang diterbangkan oleh Allah dengan izinnya, tidak mustahil. Tapi kalau hanya sekedar terbang, ya, popok parakam patiro kanja, bisa tonji. Ada yang tidak dimakan oleh benda-benda tajam, diparangi tidak mempan, digergaji tidak mempan, diinjak mobil senyum, ditembak dia tangkap peluru. Apakah ini wali Allah? Tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Wali Allah itu bisa jadi sama persis seperti kita. Cuma wali Allah itu tidak ada
yang wajib, yang tercecer dalam dirinya, dan dia memelihara amalan-amalan sunnah. Itu saja syarat paling sederhana. Jika kita buka hadis-hadis sebentar, insyaallah antum bisa menjadi walinya Allah. Karena tidak ada yang tahu dirinya sebagai wali atau tidak, kecuali wali kota, wali kelas, wali murid. Tapi kalau walinya Allah, tidak ada yang tahu bahwa saya wali. Tidak ada yang bisa klasifikasikan dirinya ini wali. Tidak ada. Jadi mendapat gelar wali itu, kalau walinya Allah, tidak ada. Sulit ukurannya. Yang penting jangan menjadi walinya syaitan. Sebab ada dua wali, ada walinya Allah, waliullah, walius syaitan. Kalau ada orang yang bisa menebak kiri kanan yang tersembunyi dengan pinsang lebih dahulu, itu ciri-ciri walinya syaitan. Kalau kita datang berobat pada seseorang, dia berkata tunggu dulu, belum ada pi, DP gagah, DP matama, berarti apa? Jin. Itu walinya syaitan itu. Nanti sebentar, kalau dia masuk, keluarkan keringat, dan keringatnya bau, harum. Dan bisa jadi giginya bapak yang jatuh bisa ditempel dengan keringat. Tulang yang patah, yang lumpuh, bisa disapu dan langsung bisa berjalan. Itu walinya syaitan. Dua-duanya memiliki keistimewaan. Tapi keistimewaan pertama, itu keistimewaan yang patuh sama Allah, itu namanya kelebihan, yang merupakan keutamaan. Kalau istimewa lebih tapi tidak membuat semakin dekat kepada Allah, itu kelebihan saja. Kelebihan seperti dia tangkap peluru, itu kelebihan. Di potong-potong badannya tidak mau, itu kelebihan. Kelebihan yang begini bukan fadilah, bukan fadlu minallah, bukan keutamaan dari Allah, tapi kelebihan yang seperti orang bisa terbang, itu kelebihan, tapi bukan keutamaan. Nah, kita mau walinya Allah tidak perlu istimewa-istimewa, seperti tiba-tiba menghilang. Ada orang kata, nah itu tadi nenek-nenek. Siapa tahu walinya Allah, nak. Padahal cuma duduk di jongkok di samping pohon. Jadi wali, jangan selalu identikkan sesuatu yang aneh itu walinya Allah. Bisa jadi walinya syaitan.